Aku tiap kaget sering bikin suara bebek. Aku bukan tipikal orang yang bisa imut-imutin gitu loh. Jadi udah aku nyemplung di lava. Tiba-tiba jalan sendiri ke lava, aku bingung. Dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih ada viewers tetap, buset. Halo semuanya, selamat datang kembali di Viewer Corner dengan host kalian di sini. Nama saya Pau, dan kita kembali dengan ada VTuber lagi. Kita kedatangan VTuber sesama Indonesia. Kita kenalkan Eko Yukashi. Halo semuanya, salam kenal. Aku VTuber bebek dari Kurigenggi. Salam kenal, hai. Ya, salam kenal. Baik ya hari ini. Baik. Oke, salam kenal. Oke, kita akan bertanya-tanya kepada Eko kalau nggak apa-apa. Boleh. Oke, kita mulai dengan pertama. Di lore, Eko berasal dari planet bebek dan setiap stream Eko selalu ditemenin Becky si bebek. Nah, kenapa yang dipilih justru bebek bukan hewan lain? Karena emang pada dasarnya suka bebek sama gitu ya kan, dan emang dari dulu tuh mungkin ciri khas ya, bisa dibilang aku setiap kaget atau apa gitu sering bikin suara bebek gitu. Jadi refleks gitu dan seringan dipanggil bebek kadang, jadinya ya begitu. Terus sebenarnya banyak yang ngira-ngira aku kucing juga gitu, karena mungkin karena topinya kali ya. Sebenarnya udah berapa kali gitu yang bilang kayak kok bukan kucing gitu, bukan kucing ya gitu. Aku udah sempat berapa kali sih kayak ngasih tahu aku bebek sebenarnya guys. Aku bebek, cuma yang emang kebetulan suka kucing juga gitu. Jadi ini topinya ini topi doang guys, topi kupluk doang, bukan telinga kucing beneran. Ini bisa dicopot nih. Jadi begitu. Keren. Banyak yang salah sangka. Oke, ya, selanjutnya. Eko kan sering stream sambil gambar. Nah, Eko mulai suka gambar sejak kapan, dan apa yang bikin kepengen nunjukin kayak proses gambar ke viewers gitu? Sebenarnya gambar tuh aku udah lumayan lama, cuma emang lagi sering aktif-aktifnya stream gambar tuh emang akhir-akhir ini kali ya, kayak sebulan 2 bulan terakhir ya. Karena kayak kalau dulu tuh masih ngerasa ya skill gambar ini segitu aja gitu, kayak masih gitu. Tapi gue pikir ya kenapa enggak gitu, sambil berprogres sambil nge-stream juga gitu, sekalian ngobrol-ngobrol sama viewers juga gitu kan. Jadi kayak ya deh boleh deh gitu kan, siapa tahu bisa nunjukin improvement juga dari lewat gambarnya gitu. Anggap aja kayak perjalanan menggambar Eko gitu. Wah, begitu. Wah, dengan seru juga ini. Iya gitu. Wah, asik. Nah, lanjutnya ada nggak lagu yang secara emosional paling susah dinyanyiin tapi pengen banget Eko cover? Wah, itu kayaknya banyak sih ya. Mungkin karena ini kali ya, mungkin lagu-lagu yang aku denger tuh banyakan yang nyanyinya cowok. Jadi kadang kayak nerapin suaranya ke cewek tuh aku agak susah mungkin ya. Pertama aku memang buat skill nyanyi aku masih bisa dibilang nggak gimana-gimana gitu kan. Jadi masih rada susah buat nerapinnya gitulah. Terutama aku kan mungkin kalau misalkan kayak musisi gitu-gitu tuh aku lumayan sering dengerin Fujikaze, If gitu-gitu kan. If kan lagunya lumayan susah-susah juga ya, kayak Fujikaze juga susah gitu. Jadi kayak pengen one day nyanyiin salah satu lagunya mereka gitu, tapi sampai sekarang masih bingung lagu yang mana cocok gitu. Ya, banyak sekali agak soalnya. Susah soalnya. Kadang suaranya tuh kayak terlalu cowok gitu buat aku terapin. Jadi iya, mungkin harus belajar lagi sih. Oke. Gitu. Kalau lagi nggak live stream apa gitu, Eko biasanya ngapain buat recharge energi?
recharge energi ya? Kadang tidur, kadang main game juga sih sebenarnya. Kalau misalkan emang lagi nggak ada urusan lain tuh aku nge-game juga gitu. Selain stream ya, kadang kan nge-stream tuh ngeluarin cukup energi gitu karena harus ngomong terus-terusan gitu kan, harus ngobrol terus-terusan sama viewers segala macem, harus ngeliatin layar terus juga kan. Jadi kayak selain itu paling kayak main game-game yang santai gitu, kadang Minecraft gitu, kadang kalau lagi mood-moodnya pengen nge-rank atau apa, main Apex gitu biasanya. Ini kurang lebih nge-game juga sih buat refreshing-nya. Aku jarang yang pergi-pergi keluar gitu. Gitu. Ya. Eko kan suka meme ya? Nah, mau tahu dong, meme apa yang bikin Eko semisal mau tidur keinget terus? Apa ya yang baru-baru ini ya? Aduh, belum ada kepikiran lagi. Apa ya? Kayaknya yang paling melekat di aku tuh meme yang kucing ketawa itu loh. Yang kayak ketawanya beneran ketawa lepas gitu. Aku nggak tahu kenapa itu paling melekat di kepala. Nggak tahu kenapa. Kayaknya itu deh. Oke, boleh. Nih, dengar-dengar nih Eko pernah bilang pengen jadi voice actor, seiyu. Wah, iya itu udah lama banget. Ya. Kalau suatu hari dapat kesempatan jadi seiyu, Eko lebih pengen ngisi suara karakter yang kayak gimana? Semisal kayak imut, cheerful, atau cool? Pertanyaan yang cukup sulit. Mungkin kalau dibilang imut, aku nggak terlalu bisa yang imut-imut banget sih. Aku bukan tipikal orang yang bisa imut-imutin gitu loh. Jadi rada cringe sendiri gitu kalau misalkan denger suara diimut-imutin. Ini mungkin kalau suara lebih ke apa ya? Suara kan dibilang lembut, enggak dibilang tinggi juga enggak gitu kan, kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadi kadang sekali cempreng tuh yang cempreng banget. Mungkin karakter yang Sogaki gitu-gitu lebih cocok. Soalnya aku lumayan dikenal sama teman-temanku tuh Eiko noises gitu, karena sering bikin suara-suara aneh gitu pas main, kayak gitu-gitu. Kayak suaranya melengking-melengking, aneh-aneh gitu. Ya mungkin yang modelan Sogaki mungkin ya. Gitu kayaknya. Ini lanjutnya. Aku lihat di IG-nya Eko sempat open PO cookies buatannya Eko sendiri kan. Dari cookies kemarin boleh dibilang Eko memang suka baking atau masak, atau lebih ke iseng dan coba-coba aja? Dua-duanya sebenarnya. Aku emang pada dasarnya suka masak sama suka baking kan. Terus baking tuh sebenarnya iseng-iseng aja sih, kayak pengen nyari hobi baru gitu. Aku kan cukup sering masak, terus kayak mungkin selain masak cobain yang lain lagi gitu ya. Terus kayak karena sering scrolling IG atau enggak TikTok gitu, jadi sering muncul video masak atau enggak baking gitu. Terus mikir kayak, oh kayaknya baking asik juga gitu. Akhirnya aku berencana beli oven waktu itu, terus nyobain baking kan. Habis itu baking, ternyata hasilnya ya lumayan gitu. Buat pertama kali baking tidak gagal gitu kan. Habis itu coba bagi-bagi tester ke temen gitu, ternyata pada suka gitu. Jadi kayak sekalian nanya-nanyain masukan gimana, terlalu manis nggak atau terlalu apa gitu. Ternyata emang pada suka gitu. Makanya akhirnya pas CF Komiforo berapa gitu, aku rada lupa, mungkin 18 kayaknya ya. Aku udah mulai kayak coba open PO gitu. Ternyata kemarin lumayan banyak yang mau, dan ada yang borongan juga buat kayak Kaiko gitu, aku mau borong dong gitu. Ini aku kasih segini, nanti bikinin yang banyak ya buat sharing, bagi-bagi ke orang-orang di CF gitu, freebies lah istilahnya. Jadi kayak ya udah dibagi-bagiin buat orang gitu, dan memang pada suka. Jadi kayaknya dari semenjak itu kayak tiap CF itu temen
temen VTuber atau enggak viewer tuh kadang mampir ke booth buat nanyain, kok ada cookies nggak gitu. Jadi Ah, sering pada nanyain jadinya begitu. wah, bisa sukses Iya. bisa sukses jual itu aja. Iya lumayan pada suka ternyata. Jadi kemarin sempet nyoba-nyobain bikin rasa lain juga. Cuma kayaknya emang pada paling banyak suka tuh yang coklat sih kayaknya. Gitu. Mhm Wah, mhm. keren. Oke, lihat outfitnya Eko lucu dan detail banget. Mau nanya nih, kira-kira bagian outfit mana yang paling Eko suka dan kenapa? Ah, ada detail di bagian jaket sih yang paling aku suka. Mau aku tunjukin kah? Ya, boleh boleh. Ya, jadi di bagian ini nih, di bagian jaket tuh ada boba. Karena emang dari dulu tuh aku suka sama boba. Jadi lucu aja aku ngelihatnya gantungan boba sama bebek di pantai ini. Aku suka dua itu, paling suka kayaknya. Sama pita. Aku emang suka aksesoris-aksesoris gitu. Jadi ya, aku suka aksesorisnya Eko. Perintilan-perintilannya. Begitu. Hmm. Mm. Oke, Eko pernah gak ngerasain di fase art block buat Wah, ngatasinnya? Iya, buat hmm. ngatasinnya biasanya Eko ngelakuin hal apa? Wah, sering banget sih kalau art block ya, masih sampai sekarang juga masih kalau art block tuh aku biasanya scrolling sih lebih tepatnya ya. Sering-sering scrolling akun artis atau apa gitu kan. Misalkan aku kan sering scrolling di X nih. Nah, X aku tuh di X aku lumayan banyak nge-like gambar-gambar artis yang bagus-bagus gitu kan. Jadi buat berandanya jadi sering muncul gambar-gambar juga gitu. Terus kayak wah sebenarnya bagus-bagus nih. Nah dari situ tuh aku biasanya jadi kepengen gambar, biasanya begitu. Atau enggak scrolling Pinterest gitu. Nah itu banyak referensi gambar kan di sana. Jadi karena keseringan scrolling terus kayak ngerasa ih bagus banget pengen gambar juga gitu, pengen gambar kayak begini. Nah dari situ udah aku jadi pengen gambar lagi gitu. Jadi kepengen sendiri gitu tiba-tiba. Emang banyak inspirasi. Iya. Oke, oke. Oke, hal paling berat dan paling menyenangkan jadi VTuber itu menurut Eko apa? Ini sih ya, kadang sering ngerasa gimana ya bilangnya ya, terlalu ini sih, sering ngebanding-bandingin mungkin ya, kayak, kok si A lebih ini ya, kok si B lebih ini ya. Jadi yang kalau menurutku yang paling susah tuh di situnya sih, kayak ngerasa kurangnya itu loh, sebagai konten kreator. Jadi kepikirannya di situ terus, gitu. Dan itu tuh bakalan sering naik turunnya di situ. Kayak selama aku nge-VTubing itu bisa dibilang cukup sering sih ya. Kayak selama beberapa bulan tuh kayak pikiran, kok nggak gimana-gimana gitu ya kayaknya stream hari ini. Ntar ngeliatin VOD kayak, aduh gimana gitu. Seringnya begitu sih. Tapi ntar kayak tiba-tiba hilang sendiri aja gitu. Problemnya di situ sih paling sering aku. Hati ya boleh. No money. Oke. Oke, selanjutnya ada gak momen paling kocak pas gaming stream yang masih Eko ingat? Nggak hanya gaming saja sih, kayak nge-stream apa yang lain gitu. Apa yang paling interesting atau paling lucu apa gitu? Oh, ada sih. Jadi aku tuh kan lumayan sering main Minecraft ya, dan lumayan sering aku streamin. Dan itu tuh kayaknya udah cukup melekat sama aku dan viewers aku gitu. Jadi setiap aku main Minecraft dan punya kuda, nggak tahu kenapa kuda yang aku pelihara tuh selalu sial, berujung kayak mati konyol. Belum beri pada tobat dah. Lalu mati keadaan konyol Gitu kuda. Sampai aku sempet kayak bikin short dua episode gitu buat nyeritain kudaku mati konyol. Ya jadi setiap stream Minecraft tuh viewers selalu bilang, kok jangan pelihara kuda ya gitu. Kayak apakah kamu kalau pelihara kuda akan terulang kembali gitu. Jadi
beberapa bulan yang lalu tuh yang paling baru kejadiannya kuda aku nyemplung di lava. Gini Waduh, tiba-tiba jalan sendiri ke lava, aku bingung. waduh. Jadi emang kayaknya paling sering itu sih ya. Paling sering itu sepertinya, sama stream ngomel kayaknya lumayan sering aku ngomel ya. Kalau main game-game FPS tuh sering ngomel kadang. Iya itu sih. Aduh, kok bisa sih? Nggak tahu deh ya. Emang sudah jalan ceritanya begitu kayaknya. Oke. Ada nggak konten impian, misalnya seperti collab atau event acara atau project besar yang pengen Eko wujudkan? Sebenarnya pengen banget dan banyak banget sih. Terutama buat tahun ini aku tuh lagi giat-giatnya buat coba improve gambar pertama ya kan, yang pasti gambar. Terus pengen improve nyanyi lagi juga. Sama gaming juga sih ya sebenarnya. Dan akhir-akhir ini aku juga lagi coba buat belajar bahasa Jepang lagi. Jadi sebenarnya dulu tuh aku sempet belajar bahasa Jepang tapi kayak setengah jalan gitu. Jadi mungkin dari akhir tahun kemarin kali ya aku sudah mulai belajar Jepang lagi gitu. Dan kemarin tuh aku mencoba nerapinnya lewat main game gitu, main di VR chat. Jadi di VR chat itu lumayan banyak orang Jepang gitu kan. Jadi aku coba buat interaksi sama mereka gitu, ngobrol pakai bahasa Jepang walaupun dikit-dikit gitu. Dan mereka juga coba ngobrol ke aku pelan-pelan gitu. Jadi mungkin dari situ ada sedikit perkembangan sih ya bisa dibilang. Jadi kadang aku kalau misalkan denger orang ngobrol pakai bahasa Jepang itu kadang ngerti gitu, masuk di kepala, cuma aku nggak bisa ngobrolnya gitu, ngomongnya kayak nyusun katanya aku bingung gitu. Jadi kadang kalau denger nerapinya susah. Jadi kayak takut salah susunan atau gimana gitu, ntar jadi salah arti gitu kan. Gitu. Terus jadinya aku bertekad untuk ngambil kelas Jepang. Jadi aku awal tahun ini sudah daftar buat ikut kelas Jepang gitu, buat belajar bahasa Jepang. Terus apa lagi ya? Collab sih ada gitu kan, aku bisa dibilang punya Oshi juga lah, kami Oshi. Dan one day sih pengen sih ya bisa collab walaupun agak sulit mungkin ya bisa dibilang karena dia dari agensi yang cukup besar dan VTuber besar gitu. Jadi aku dibilang pengen optimis tapi agak sulit juga. Walaupun banyak yang nyemangatin, bisa Eko gitu. Dan ada language barrier-nya juga sih. Jadi jadi kayak ragu-ragu juga, tapi ya sedang mencoba grinding buat bisa bahasa Jepang juga biar bisa beneran bisa gitu one day. Sama pengen banyak cover lagi buat tahun ini. Lagi nge-aim buat cover-cover. Ya. Wah, keren. Gitu. Ini pertanyaanku sendiri, bukan dari VTuber grafiknya. Pertanyaanku sih, siapa Osinya? Ini Oshi aku dari Niji Sanji. Kalau tahu Kanae. Kanae, iya. Literally aku sangat looking up to Chronoar ya, Kanae sama Kuza. Jadi dari dulu tuh mungkin dari 2019 mungkin ya, dari zaman-zaman sebelum aku jadi VTuber malah ya. Jadi pertama kali aku tahu VTuber tuh dari main VR chat sebenarnya. Dari main VR chat itu aku sering nonton video VR chat di YouTube kan. Jadi sering pop up video VR chat. Nah, dari situ tuh ada VTuber Indonesia yang main VR chat gitu. Dari situ aku tahu kayak lucu juga gitu ya VTuber gini gitu lah, karakternya gerak-gerak gitu kan, streaming gitu. Nah, dari situ aku mulai tahu gitu kan. Nah, ini sebenarnya salah satu Oshi aku juga nih yang VR chat ini, yang bikin konten VR chat, si Keitake, cuma sayangnya sudah graduate ya. Nah, dari situ banyak muncul konten-konten VTuber juga gitu. Nah, akhirnya muncul yang Niji Sanji juga gitu. Jadinya dari situ sering nonton Kanae. Cuma kayak semenjak aku sudah jadi VTuber tuh aku agak jarang nonton gitu. Nah, cuma akhir-akhir ini kayak beberapa bulan akhir tahun sebelumnya itu
aku mulai nonton lagi beberapa bulan ini. Jadi ya lagi merasa sangat terinspirasi karena Kanae sih sebenarnya. Akhir-akhir ini kayak semangat aku buat bikin konten lagi naik-naiknya sebenarnya. Karena lagi nonton mereka gitu. Wah, keren. Iya. Wah, keren juga nih. Memang punya Osi itu emang kayak emang alasannya kenapa kita terus Iya. terus kayak berjuang. Iya, motivasiku lagi naik banget nih jadinya. Iya. Iya. Ya, itu bagus sih, itu bagus. Oke, selama jadi VTuber pernah ngerasa kayak burnout gak? Ya tentu pasti sih pernah ya. Kayaknya udah berapa kali sih ya. Jadi kadang aku beberapa kali ngeluh ke manajer gitu kayak aku capek gitu. Kayak yang hari ini yang mampir sedikit gitu. Kadang kayak yang komen sedikit gitu, ngajakin ngobrol gitu. Jadi dulu pernah sampai nangis malah kayak aduh ini gimana gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak nggak tahu tiba-tiba balik sendiri lagi aja gitu kayak bisa gitu. Makanya aku masih sampai sekarang masih bertahan ya, bisa dibilang aku VTuber yang sudah cukup tua mungkin ya. Aduh. Iya mungkin bisa dibilang udah cukup tua ya. Udah biasanya Eko ngatasin burnout itu gimana? Pertama sih emang masukan dari staff sama manajer sih ya. Emang pertama kayak udah pelan-pelan aja Eko, nanti kita fokus buat bikin konten ini konten itu, pelan-pelan nanti kita bisa gitu. Sama ya emang dari dorongan teman-teman aja sih sebenarnya. Dan balik lagi ketika aku misalnya bisa dibilang mirip sama pas art blog lah. Misalkan aku ngelihat konten siapa gitu di YouTube, wah menarik juga nih gitu. Nah dari situ aku kayak mikir coba-coba kali ya gitu. Kayak dari situ aku mulai naik lagi gitu pelan-pelan gitu, kayak ayo bisa gitu. Motivasinya naik lagi gitu. Kurang lebih mirip-mirip sama pas art blog kayak gitu. Cuma emang ada naik turunnya terus gitu. Ya. Oke, ini emang apa ya? Kalau burnout itu emang susah gitu. Iya, betul sekali. Emang harus ada dorongan dari orang lainnya juga sih. Oke, teman-teman, ini hanya sampai sini saja ini interviewnya. Terima kasih banyak Eko. Terima kasih juga sudah di-invite. Thank you. Ya, kita tadi sudah bahas banyak hal seru. Sebelum kita tutup, Eko mau ada last message untuk kita semua dan fansnya Eko sendiri. Oke. Sebelumnya aku mau say thank you buat sudah diajak interview bareng begini. Terus mungkin kedepannya aku bakalan berusaha lebih banyak bikin konten buat tahun ini yang lebih menarik gitu, dan aku bakalan berusaha belajar lebih banyak hal baru biar bisa improve bareng-bareng. Bukan cuma aku sendiri yang improve, tapi aku pengen viewers aku bisa improve juga gitu. Dan aku juga pengen say thank you juga kepada para Eko enjoyers, pada viewers aku yang masih setia nonton dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih ada viewers tetap. Buset, itu gila banget, keren banget. Terima kasih masih mau menemani aku. Semoga di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya masih bisa nemenin semuanya, masih bisa berjalan lancar. Semoga nggak bosan-bosan sama Eko. Terima kasih. Itu aja. Thank you. Wah, terima kasih banyak Eko. Ya. Eko, terima kasih banyak Eko, dan terima kasih kalian semua telah menonton sampai akhir, dan kita akan jumpa lagi ya semuanya. Thank you.